Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya ya. Hadirin kelas, kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa hari ini? Agama Islam. Pendidikan agama Islam dan budi. Hari ini ada yang tidak hadir. Andika hadir kak? Sakit ya? Yang lain hadir semua? Yang ingat kemarin kita belajar apa? Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu materinya alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Semangat ya semuanya. Kalau ibu bilang semangat pagi Allah Akbar. Ya, selamat pagi. Allah Akbar. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami isi Quran surat Al-Imran ayat 191. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda kekuasaan Allah. Tiga, peserta didik dapat mengaitkan fenomena alam dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum ibu mulai pelajaran, kalian boleh lihat video ini. Alam semesta semua ciptaan Allah. Ada nas ya, itu semuanya ciptaan Allah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Silakan anak-anak membaca bareng-bareng ya. Jadi pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam terjadinya malam dan siang terdapat Allah ya. Di alam semesta merupakan tanda dan senantiasa menggunakan akal sehatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 161 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian bisa lihat tulis nama kelompoknya dan anggotanya siapa saja. Petunjuk kerjanya sudah ibu jelaskan di LKPD. Yang pertama itu baca Quran surat Al-Imran. Yang kedua, diskusikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketiga, tuliskan hasil diskusi pada tabel berikut ini. Matahari terbit. Tanda kekuasaannya apa? Matahari terbit.
Ya, memberikan cahaya dan energi bagi makhluk. Silakan dikerjakan Ibu tunggu 10 menit. Dan satu kelompok yang sama-sama. Untuk konsultasikan, ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Contoh fenomena alam yang pertama yaitu hujan. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberikan air untuk kehidupan makhluk hidup. Pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus bersyukur dan menjaga lingkungan. Contoh yang kedua, gunung. Tempat penyimpanan air dan menjaga kesehatan bumi, kestabilan bumi. Kita harus menghargai alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketiga, angin. Angin dapat membantu penyembuhan tanaman dan mengatur suhu bumi. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Contoh yang terakhir yaitu laut, menjadi sumber makanan dan jalur transportasi. Kita harus menjaga pelestarian laut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Jadi dari kelompok 2 menjelaskan mengenai adanya fenomena hujan, gunung, adanya gunung, angin, dan laut. Semua ini ciptaan siapa? Ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bumi berputar, itu siapa yang menggerakkan? Allah. Itu kalau nggak ada kuasanya Allah, tidak bisa bergerak. Al-Quran menyebutkan berbagai fenomena alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam surat apa? Ya, dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beramal. Surat An-Nur ayat 43. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa hujan ini akan memberikan kita rahmat dan berkah. Nah, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat 12. Ya, ayat 12 yang sebagai apa? Sebagai membawa kabar baik terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Selanjutnya ada gunung. Apa itu gunung? Ya, penyangga bumi. Jadi agar apa? Mengatur waktu siang dan selanjutnya itu apa? Untuk apa? Ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah dari fenomena alam. Yang pertama apa? Oke, yang kedua ini kalian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kesimpulannya apa hari ini? Mengandung pelajaran untuk manusia. Tugas kita apa? Sudah ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah gambaran atau Subhanallah
Apa yang kalian lihat di video tadi? Ya. Fenomena kekuasaan siapa? Ada lagi ya? Langit, makhluk hidup, hewan ataupun manusia, semuanya miliknya di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kekuasaan ialah miliknya. Apapun yang diciptakannya akan kembali kepadanya. Penciptaan langit, bumi dan seisinya, terjadinya siang dan malam, turunnya hujan atau petir, menciptakan manusia berpasangan, hidupnya semua makhluk hidup hingga teknologi yang berkembang sampai waktu-waktu. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Sudah jelas ya? Terdapat dalam surat apa? Fenomena alam, kekuasaan Allah. Surat apa? Bumi. Bumi berputar. Apa? Mengelilingi apa? Iya. Jadi di bumi ini ada planet lain saling berputar pada porosnya. Selanjutnya, apakah kalian bisa menyebutkan nikmat Allah dan cara bersyukur atas apa yang diberikan kepada Allah? Apa nikmat yang telah Allah berikan? Contohnya, tadi adanya apa? Adanya hujan. Ya, jadi cara bersyukurnya gimana? Ya, beribadah kepada Allah dan jadi untuk materi hari ini apakah kalian sudah paham? Sudah. Materi hari ini tentang apa ya? Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Sudah mengerti semua? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah. Berarti sudah paham ya? Berarti hari ini kita sudah mengetahui bahwa alam semesta ini adalah kekuasaannya Allah, tanda-tandanya Allah. Berarti kita harus saling bersyukur, harus saling apa? Mengucapkan syukur ya. Lalu tugas untuk besok, tugas di rumah ya, tugas individu, kalian menuliskan tanda-tanda kebesaran Allah yang kalian temukan di rumah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Silakan boleh ditulis kalau lupa. Sudah ya. Jadi sebelum ibu menutup pelajaran
selalu bersyukur dan selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah. Ya, yang paling penting adalah bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, kepada alam semesta ini, ya. Adanya matahari, matahari terbit, kita harus selalu bersyukur. Adanya hujan, kita harus selalu bersyukur. Bumi berputar, ada waktunya juga kita harus selalu bersyukur, ya. Kalau tidak ada nikmat yang Allah berikan, gimana manusia bisa bersyukur, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur, ya. Tidak ada pertanyaan lagi dan juga sudah ditulis. Ibu akhiri pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh.